kosan tuh diceritain historinya lah akhirnya sama Pak Yayan itu sempet kosong sekitar 5 tahun Bu. Persis Bung. Hanya bedanya dia tadi itu yang saya ceritain tuh Bung. Bulu mata ini nggak ada, ini putih, ini pucet. Lengkungan ini nggak ada Bung. Lengkungan kita ini nggak ada Bung. Gini aja dia Bung. Boleh saya perhatiin Bung ya posisinya Bung? Boleh. Begini nih Bung. Silakan. Wah Bung, pokoknya mencekam pada saat Bung. Ceritanya sebenarnya itu seperti apa Pak? Tapi tolong Ja, ini rahasia antara Reja dan keluarga saya aja. Oke Pak. Jadi yang ada di foto ini namanya Santi. Jadi beliau ini dulu depresi. Beliau ini gantung diri. Jadi posisinya nih beliau ini gantung diri. Posisinya di kamar Reja tidur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ray Official bersama saya Raihan. Dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk klik video ini. Karena kali ini kita nggak akan explore, kita nggak akan bahas tentang kriminal, tapi kita akan podcast. Nah, asal teman-teman tahu juga di channel lain kita ngadain podcast tapi nggak bertajuk tentang horor gitu. Jadi kita akan coba podcast dan kita udah kedatangan bintang tamu, salah satu narasumber kita yang bakalan nyeritain tentang kisah daripada kisah mistis yang dia alamin. Beri tepuk tangan untuk Bung Ipan. Apa kabar Bung Ipan? Sehat Bro. Jadi gimana nih keseharian selama sekarang ini nih? Keseharian sekarang ya biasa di rumah aja. Di rumah aja ya. Cuman dulu gua pernah di Bogor. Oh jadi ini cerita kronologis tentang Bung Ipan waktu kerja di Bogor. Oh iya, gitu. betul. Jadi kalau boleh diceritain Bung Ipan gimana pertama kali Bung Ipan ke Bogor itu gitu. Sampai akhirnya Bung Ipan dapat cerita katanya diganggu sama makhluk halus ya. Ya Sampai sekarang masih terbayang-bayang gitu kan. masih terbayang jelas itu karena jelas. Jadi awal mulai itu ke sana itu kerja gua, Bro. Jadi berangkat dari sini kerja ke sana di pelayanan. Ya. Di pelayanan salah satu perusahaan BUMN lah. Terus gua ngekos di salah satu tempat kos di situ. Nah, setelah saya ngekos di situ itu pindah lah sekitar 2 bulan ngekos di situ, saya ini pindah kosan. Karena apa itu nggak betah atau gimana? Jarak terutama Terlalu jarak jauh dari kantor. Jadi cari yang lebih dekat. Cari yang lebih dekat lah dari kantor kan. Nah, begitu saya pindah ke tempat yang baru, itu lokasi memang itu kan di Bogor lokasi. Bogor dekat Ciliwung lah intinya ya, dekat Istana Bogor. Pas pertama pindah situ nggak langsung horor gitu nggak. Iya. Biasa istirahat di situ, pulang kerja istirahat di situ. Nah, setelah saya tinggal di situ selama 3 bulan, pindahlah kamar. Kamar itu posisinya ini kamar nomor 2, ini nomor 1. Ya. Pindahlah ke kamar yang nomor 1 ke sini nih, kamar yang lebih besar lah. Intinya saya itu mau tempat yang lebih besar lah. Oke. Dan ada kacanya. Di depan kaca itu ada pohon jambu. Biarin sejuk lah pikir kan. Pindah ke situ lah. Begitu saya udah tinggal di kamar situ sekitar 22 minggu lah. Kejadian itu 22 minggu. Nah, pas begitu maghrib nih kejadian. Saya ini lagi mau mandi. Posisi saya ini di tangga. Jadi posisi kamar itu dari tangga ini lurus, Bung. Lurus ke pintu saya. Tangga ini lantai 2. Lantai 2. Di lantai 2 ini posisinya ini lurus. Oke. Lurus ke sana. Nah, tapi saya ini sebelum kejadian itu ada mencium aroma lah. Aroma kayak ini Bung apa? Susu yang udah lama itu, Bung. Susu basi. Nah, Ya? susu basi itu, Bung. Jadi posisi saya mencium itu tuh di kamar yang ujung. Jadi antara ini ada pintu di sini ada lorong. Cuman lorong itu buntu, Bung. Lorong ini buntu, di situ ada
kotak sampah. Ada kotak sampahnya di situ tuh. Nah, mencium aroma itu, saya ikutilah aroma itu. Mana ini baunya kan? Begitu saya nyampe di antara lorong itu, posisinya kan saya pasti nebaknya di sampah itu dong, Iya. di kotak sampah itu Ternyata dong. bukan. Begitu saya lihat gini, posisi sampah ini, plastik ini baru, Bung, nggak ada apa-apa. Mulai dari sini nih kan, mulai berinding nih, posisinya. Wah, ini ada yang nggak beres ini, ya kan? Kalau boleh tahu itu kosan itu banyak nggak penghuninya, Bung? Kosan itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar di 6 atas. kamar tapi penghuni cuman Bung Ipan apa? Ada penghuni lain. Tapi namanya kota ya mungkin namanya ya. kota. Jadi nggak terlalu sering berinteraksi ya. Karena mereka itu kerja malam semua di kafe. Oh. Jadi malam itu di kosan itu jarang ada orang. Jarang ada. Mungkin malam itu ada jam 2. Jam 2 itu baru pada pulang kerja. Siang pasti tidur ya. Siang pasti tidur. Jam 4 sore setelah asar mereka berangkat kerja. Jadi posisi di kosan itu posisi nggak ada orang intinya. Nah, pas posisi kejadian senyum itu udah nggak bener kan perasaan kan, balik kanan mandi, udah nggak bener nih, ngambil baju mandi. Nah, setelah kejadian itu selingan sekitar 2 hari. Nah, 2 hari itu yang saya maghrib itu, yang saya di tangga gini, Bung, ngerokok lah. Memang jangan ditiru lah ya nggak sih? Maghrib maksudnya mandi, sholat maghrib, maksudnya kan ya nggak sih? Ini malah ngerokok Malah di depan. ngerokok, perkara mungkin di situ perkaranya. Santai aja, Bung, ngerokok. Terus ini udah namanya anak kos, tahu nggak, ember kecil itu, Bung, Buat mandi. buat mandi itu ada sabunnya kan, santai gini. Ngerokok lah. Terus tiba-tiba ada anak kecilnya segini, posisi kamar belum ditutup, Bung, karena kan posisi saya kan masih ada di situ, Bung. Terus begitu. Kira kan anaknya bapak kos, keponakannya bapak kos, ngerokok aja santai, nggak apa-apa lah, anak kecil kan, rokok saya. Begitu masuk ke kamar, ini anak ini nih tembus tembok, Bung, tembus tembok, tapi posisi belum sadar, Bung, kalau itu bukan orang, ngerokok aja. Wih, anak sini sakti ya, kata saya kan, bukan belum sadar kan, sakti namanya, masih lanjut ngerokok nih. Ngerokok sebatang ini sekitar 15 menit sih, Bung. Ya. Datang lagi nih kakaknya nih, yang dari segini, kakaknya lagi segini datang. Tiba-tiba lewat, cuman di dalam hati nih terucap, Bung, kalau memang ini tembus nih, anak sini memang sakti nih. Ngerokok lagi. Tembus lagi, Bung. Pas tembus. Waduh, hebat bener anak sih. Nah, tiba-tiba nih, selingan beberapa menit kemudian, terus seginilah, sepantaran segini, itu wujudnya perempuan, Bung. Perempuan. Dari kecil sampai yang gede itu tetap perempuan, Bung. Begitu dia ini lewat, terus sebelum masuk kamar, saya panggil lah, Bung. Tapi posisi keadaan itu saya ini belum paham ya, kalau itu bukan manusia. Kalau itu bukan manusia. Begitu saya panggil, sini. Baliklah dia nih muter. Terus muter tuh kayak apa ya? Perumpamaan itu, Bung. Pokoknya halus, Bung, muter itu. Smooth lah ya. Nggak smooth bener, Bung. Terus majulah ke arah saya. Saya juga maju 1 langkah. Nah, dia ini 2 langkah lah, sekitar 2 langkah, 3 langkah itulah berhenti. Saya marah-marahin lah di situ, Bung. Ya, Mbok, sampein mau kemana? Kata saya kan. Diem aja dia nih dengan posisi begini itu kan. Sampean ini yang Mbok punya tata krama, punya sopan santun, kata saya kan, Bung. Ya saya memang bukan yang punya rumah ini, kata saya kan. Negur lah ya, Ya gitu kan ya. menegur kan, saya kan berhak dong. Saya kan bayar di kamar kan. Terus pas begitu saya tegur seperti itu, punya tata krama lah, punya sopan santun, dia kalau misalnya mau masuk ke situ ya Mbok permisi, memang rumah ini posisinya bukan punya saya, kata saya kan, Bung. Ya enggak. Namanya tapi saya ngekos, saya punya hak dong untuk menguasai lokasi kamar saya, katakan. Nah, udahlah di situ tuh ada komunikasi, tapi Satu arah. Komunikasi satu arah. Tapi si yang gua aja komunikasi ini nggak menjawab. Ya. Gua berkata yang nggak sopan, yang nggak punya tata krama itu di lempeng aja, Bung. Diem aja ya. Diem aja begini. Nah, pada saat saya nanya apa?
ada satu pertanyaan saya nanya, sebenarnya mau kemana? Ah, itu si makhluk itu maju lagi bung, sekitaran 1 langkah dari depan saya. Itu jelas bener tampaknya, saya lihat dari mimik mukanya sampai ke bawah itu jelas. Kayak mana itu Bung mukanya? Wanita, intinya wanita. Dia tuh kayak kita, wujudnya tuh sama kita. Ini nggak ada bung, Alisnya nggak ada. alis itu nggak ada, bulu mata itu nggak ada. Mata itu putih semua bung. Pucet dari muka sampai ke tangan itu sama bung. Pucetnya itu kalau perumpamaan itu kayak apa ya? Kayak posisi tangan kita itu kalau mandi air. Ya, ya, ya. Nah kayak gitu, itu sama. Dia pucet dan keriput-keriput di tangan itu. Terus sadar wajahnya itu kalau misalkan Bung Ipan itu di situ posisinya udah sadar nih, bahkan kan ngeliat tuh ya. Gimana Bung Ipan itu? Itu posisi saya itu belum sadar bung. Belum sadar juga Belum itu. sadar bung. Begitu saya tanya, sampean ini sebenarnya mau kemana? Kata saya kan. Maju selangkah itu dia berucap tuh dengan nada. Dia tuh nggak punya nada bung. Jadi sampean itu mau kemana? Jawabannya sebenarnya menyayat hati sih bung. Posisi saya itu kan maghrib bung, masih sempat ngerokok, mandi belum jadi bung kan. Pas begitu ngerokok, pas saya tanya sampean itu mau kemana, jawabannya itu saya mau ngambil air wudhu. Nadanya itu datar benar bung. Saya mau ngambil air wudhu. Sini nih kan, ajan itu masih baru selesai berkumandang ajan itu. Oh, yaudah silakan ke bawah kata saya kan. Kalau mau ngambil wudhu bukan di sini, kata saya. Di bawah tempatnya. Jadi posisi si makhluk ini turun tangga tuh bung. Begitu turun tangga, ini dengan bodohnya saya itu bung, karena saya memang belum sadar sih ya kalau itu bukan. Ya kan saya kan dia kan nggak tahu artinya, saya antarkan. Itu tuh turun tangga lah bung. Begitu dia turun tangga itu, posisi parkiran motor saya ke rumah itu kan lurus juga bung. Jadi pintu masuk sama pintu ke arah kamar mandi itu lurus. Jadi pas begitu ke bawah itu dia lurus ngambil wudhu. Saya lihat bung, ngambil wudhu itu bener bung, dia ngambil wudhu. Tersangka ini ngambil wudhu. Begitu keluar lagi naik tangga. Nah pas naik tangga itu terus, nah di situ bung, saya mulai sadar bung. Apa? Jadi pas begitu saya ikutin makhluk itu naik tangga, itu memang bener bung, gak ada melayang bung. Hilang ya bawahnya. Kaki, pokoknya bung, daster putih itu memang bener bung kayak di film-film. Tapi kalau yang matanya keluar itu sebenarnya enggak sih kalau kata saya sih enggak. Ya? Posisi itu enggak. Cuman posisinya memang kosong. Mata itu kosong aja putih. Nah, daster sampai sini, tangan itu begini aja. Tangan itu enggak gini, Bung. Gini. Jadi gini aja dia. Terus dari bawah dengkul ke bawah ini mulai pudar, Bung. Iya. Mulai pudar hilang. Jelas itu, Bung. Dari situ Bung Ipan sadar tuh kalau itu tuh sadar. bukan manusia ya. Mulai sadar tapi masih penasaran. Bener gak sih mau sholat gitu dalam hati kan. Nah pas begitu udah naik ke atas, posisi pintu tangga ini kan ada pageran sih, lurus kamar saya. Di sini kan ruangan tengah nih. Iya. Ada kursi, ada untuk santai kan. Nah makhluk ini nih berhenti pas di depan kamar saya. Memang di situ tempat sholat. Oh di depannya ya. Nah depan pintu kamar saya ini kan ada ruangan lagi. Itu untuk sholat. Pas benar. Masuk kamarnya saya nih. Tek. Kaget nih, ada yang sholat di sini. Tutup lah pintu nih. Pintu kamar saya tutup nih. Mulai seng udah nggak bener, nggak jelas nih kan. Udah sadar itu udah posisinya bukan manusia. Tutup pintu. Itu posisi masih gelap, Bung. Karena kan posisi lampu belum dihidupin, masih mau maghrib itu kan. Nah, saya ini nunggu anaknya bapak kos atau bapak kos menghidupin lampu atas nih. Bunyilah suara tangga nih. Tak anaknya bapak kos. Itu mungkin menggema ya seluruh Menggema. tangga. Kan karena kan di dalam lantai 2 itu kan memang tertutup jadi menggema. Begitu posisinya anak bapak kos ini hidupin lampu. Celana, baju, pakaian dalam udah dimasukin semua, mandi. Langsung keluar pintu, kunci. Keluar nih, mandi dulu tetap mandi dulu di kamar mandi, tetap tempat wudhu itu tadi. Mandi selesai itu baru keluar nih. Begitu udah
Saya keluar, saya ceritalah sama teman saya. Ya memang banyak yang nggak percaya, cuman itu visual yang saya lihat itu jelas, Bung. Gitu Iya, loh. iya, iya. Terus apa tanggapan teman Bung Ipan? Ya ada yang sebagian percaya dengan cerita saya, Bung. Ini boleh sembari ngorong nggak sih, Bung? Boleh, boleh. Silakan. Biarin agak, kalau menceritakan itu agak gemeter-gemeter gimana gitu loh, Bung. Karena agak-agak teringat lagi gitu kan dengan posisinya. Ini ada apa? Kopi yang sudah disiapkan oleh tim nih. Tapi buat saya sih sebenarnya, karena saya ini lagi batuk, pemirsa. Jadi nggak apa-apa, masuk aja. Bung Ipan juga dapat kopi nih. Oh, makasih, Bung. Ini salah satu kameramen gitu. Kita kan di kopi kita. Terima kasih ya. Bung. Iya. Bung Rizky. Cerita ini kan mungkin ngajarin kita untuk selalu apa ya, maksudnya kita bisa membawa diri ya, dimanapun kita berada kita bisa ya itu ngebawa diri. Lagian kan yang dilakuin Bung Ipan ini sebenarnya kan salah ya, di luar rumah, betul. di luar apa namanya, di luar ruangan, dan itu dalam posisi azan maghrib pula kan, sakral kan maghrib itu kan. Bahkan orang-orang dulu itu katanya kalau misalkan apa orang-orang tua kita, Bung, kan itu nyata, Bung. Benar itu, Bung. Saya ngerasain itu, Bung. Orang tua kita tuh kalau misalkan udah maghrib pulang gitu. Karena memang katanya Saatnya itu memang. mereka pada keluar gitu pas maghrib itu ya. Kalau saya itu kadang merasa cemas loh, Bung Ipan, kalau misalkan maghrib itu. Gitu. Semenjak saat itu saya juga merasa kalau maghrib itu Udah nggak benar itu. Minimal di dalam lah ya. Minimal di dalam. Kalaupun di luar itu memang kita ada kegiatan apa yang nggak bisa ditinggalkan. Bergantian lah, misalnya memang kita mau sholat bergantian itu bisa. Terus selama Bung Ipan di kosan itu, setelah kejadian itu ada lagi nggak interaksi yang Jadi saya itu setelah kejadian itu, Bung, saya itu tidur di kantor, Bung, 3 hari karena nggak berani ya? karena posisi itu nggak berani, Bung, karena itu jelas bener, Bung. Saya cerita ke bapak kos. Saya udah cerita ke bapak Apa kos. kata bapak kos? Bapak kos ini tanggapannya, itu hanya halusinasi Reja aja katanya. Nah, maaf, saya di sana saya panggilan Reja karena Satu nggak percaya, satu ngelindungin. ngelindungin kosannya mungkin kan. Terus pas begitu 3 hari di kantor itu, saya ini seperti mikir loh, Bung. Ya. Baru mikir, saya kan di situ ngekos gitu. Mungkin kata saya kan, mungkin makhluk yang kemarin saya lihat itu mungkin hanya untuk memberitahukan bahwa dia ada di situ, mungkin ya. Ya, bisa jadi. Mungkin hanya dia sekedar memberitahu, oh saya ini ada di sini loh gitu. Nah, saya berpikir seperti itu. Kembalilah saya ke kosan. Posisinya itu saya pulang kerja, Bung. Pulang kerja Ini di apa namanya, di hari yang lain ya? Di hari yang lain itu. Udah hari setelah itu, hari ketiga. Hari ketiga setelah kejadian, pulang kerja jam 4. Habis asar itu jam 4 itu kan saya pelayanan kan udah tutup tuh. Pulanglah saya kosan. Jadi saya ini di kosan ini saya berucap, Bung. Saya ini di sini ngerantau. Saya ini nyari nafkah. Saya ini di sini mau numpang istirahat. Saya ini nggak ada niatan apa-apa. Kalau memang seumpama Anda itu ada di sini, Anda tetap berada di alam Anda, saya ada di alam saya. Jangan kita saling mengganggu lagi. Saya sudah menyadari posisi Anda ada di sini. Anda sudah menyadari posisi saya di sini. Tapi saya di sini resmi. Dalam hati saya mengucap gitu. Tapi dalam keadaan saya setelah mengucapkan itu posisi saya lebih tenang. Ya, sengaja kayak mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi seperti itu. Terus setelah itu ada gangguan lagi nggak, Bung Ipan? Setelah itu ada yang cerita, Bung. Dulu pernah ngekos di situ tapi udah pindah. Ceritalah sama saya, Bung. Teman Bung Ipan itu. Jadi ceritanya kawan saya itu pas nempatin kamar itu berantakan, Bung. Oke. Kamar itu berantakan, selalu berantakan. Mereka disangka mereka itu
tikus bung yang berantakan itu bung, tikus berantakin itu. Nah pokoknya itu bapak kos itu yang saya tahu, saya tinggal di situ juga, memang kamar itu paling lama 2 minggu orang nempatin bung. Kamar yang saya tempati itu 2 minggu pindah kamar. Nggak betah ya. Nah saya kan, tapi kan posisi saya positif thinking bung, posisi saya positif thinking aja. Memang berita dari awalnya itu yang saya dengar itu cuman tikus perkaranya bung. Saya pindahlah ke situ, memang berantakan bung. Pas begitu kawan saya yang pindah dari kosan itu cerita, oh memang iya, saya semenjak tinggal di situ memang kamar itu sering berantakan tikus. Nah saya tetap menempati kamar itu, aman buktinya. Nggak ada yang Nggak berantakan. ada berantakan. Oh berarti kosan itu udah berikut kasur dan segala macam, tinggal bawa diri ada. aja yang tinggal bawa baju Baju ya. baju aja bu. Ini kopi boleh diminum? Boleh, silakan. Boleh. Itu ya teman-teman, kalau kita lagi di posisi kita merantau, memang kita harus bisa membawa diri sebaik mungkin. Jangan sampai kita itu sama manusia aja kita nggak boleh semena-mena ya. Iya, benar, Apalagi di tempat yang belum tentu kita tahu gitu. Kayak di kasusnya Bung Ipan ini kan, kita nggak tahu nih sejarahnya kosan itu bekas apa gitu kan, sehingganya Bung Ipan melakukan hal yang mungkin itu di mata kita manusia itu biasa aja. Iya. Tapi di mata mereka yang notabene makhluk halus yang kita nggak bisa lihat, itu salah satu hal yang mungkin nantangin, bisa dibilang Bisa gitu jadi. ya. Posisi kan maghrib itu bung. Ya kita di luar ya kan, ngerokok kan. Rokok gitu. Mungkin kalau bahasa Banyolanya, ini orang manusia ini goblok amat ya, maghrib ajan bukannya sholat. Mungkin seperti itu, mungkin Terus disindir kan sama disindir itu hantu mungkin. kayak itu. Makhluk itu tadi Ambil wudhu katanya kan. Wudhu. Iya. Ya, Tapi memang kamar itu apa ya? Posisinya itu yang tadi saya ceritakan itu bung, di depan jendela kamar saya itu ada pohon jambu air yang warna putih itu kan bung. iya. Nah, itu Besar batang ya? tuh besar segini, udah lumutan bung. Jadi menambah kesan mistis ya. Tapi posisi saya itu nggak ke situ gitu loh. Pokoknya pulang kerja itu ngantuk langsung tidur saya, ini posisinya bung. Nah posisi kamar itu berantakan. Nah lanjut cerita itu, saya tuh kerja itu berhenti bung. Oke. Nah setelah saya berhenti kerja itu, tapi kan nggak proses kan, berhenti kerja itu kan kalau misalnya kita mau ngundurin diri itu kan menunggu bulan berikutnya. Nah bulan ini saya mengajukan resign. iya. Resign. Nah tapi saya ngobrol sama, setelah saya mengajukan resign, saya ngobrol sama bapak kos. Pak, saya mungkin bulan depan saya nggak lanjut karena saya udah mau resign, kata saya. Lah kenapa, kata bapak kos, kata Pak Yeyen ini kan, Pak Yeyen ini konfirmasi saya kayak gitu. Kenapa Ja? Apa bayar kosannya kemahalan? Udah kayak bapak sendiri sih sebenarnya bung, bapak kos ini, karena Baik ya. karena sering ngobrol juga memang. Apa kosannya kemahalan? Sedangkan saya bayar kamar kosan itu setelah saya pindah ke kamar itu paling 3 bulan sekali bung. Saya belum nangkep ke situ ya, 3 bulan sekali saya baru bayar. Kadang-kadang udah 3 bulan saya cuma bayar sebulan dulu, nggak apa-apa sama beliau ini, sama yang penunggu kos. Nah setelah saya resign itu, bulan berikutnya saya nggak bertambah, barang-barang udah saya kemas, ya kan? Nah beliau ini bapak kos ini Pak Yeyen ini, saya pamit Pak, saya mungkin nanti sore saya udah mau pulang, kata saya gitu kan. Terus kamu bener Ja, udah mau resign, katanya. Udah Pak, saya udah berhenti Pak, besok udah mulai nggak kerja, kata saya kan. Oh jadi gitu, kata bapak kos ini kan. Nanti ya Jang, kata, kalau bahasa orang sana itu kan Jang sih, manggil Sunda ya? Jang itu kan Jang. Engkeh lah Jang, ngopi lah. Yaudah, dibuatin kopi nih sama ibu kos. Begitu habis dibuatin kopi, ngopi nih santai, ngobrol. Nah, ngopi lagi ya Bung ya, Ya sedikit. boleh. Masih panas nih, makanya kita belum uyup ya. Saya agak tegang gitu Bung, karena ini cerita akhirnya di sini. Iya. Cerita selama yang saya lakukan di kosan itu, apa yang terjadi, segala macam yang terjadi di kosan itu selama
sekitar 1 tahun 8 bulan di situ. Iya. Di sini puncaknya. Pas begitu saya ngobrol sama Pak Yeyen itu, nah beliau ini masuk ke dalam lah Bung, masuk ke dalam rumah itu kan, rumah itu ada di bawah rumahnya. Pas begitu masuk ke dalam, keluar dari rumah itu dia bawa satu buah album foto Bung. Begitu bawa satu buah album foto ini, ditaruh di meja. Tuh lihat apa, buka-buka aja, lihat, biarin Reja nanti kalau main di sini ngeliat saudara bapak apal gitu kan. Nah otomatis lah saya ini kan buka album Bung. Ini siapa Pak? Oh ini adik bapak. Ini siapa Pak? Ini kakak bapak. Nah kakak bapak ini yang punya rumah ini, yang punya kosan ini, katanya kan, cerita. Oh iya Pak, ini istrinya, ini anak-anaknya. Terus anak-anaknya masih kecil-kecil, foto itu, album itu, foto buka. Tanya ini siapa Pak? Oh ini sepupu, ini jelasin lah ya, bla bla bla. Setelah saya buka lagi, di halaman terakhir itu Bung, ada sekitar 2 halaman terakhir itu. Pas begitu saya buka album foto itu, begitu saya buka halaman terakhir ini, ada foto zaman dulu tuh pakai klise itu kan Bung, berwarna tapi apa sih? Kuning, agak kuning. Ya agak-agak begitulah ya. Itu gede Bung. Kalau yang ukuran segini itu sekitar berapa ya? 4R apa berapa? Begitu saya buka gini, saya terhenti di situ Bung. Puncaknya di situ Bung, saya Bung. Berhenti nih saya nih. Ada 5 detikan lah saya berhenti di situ. Saya tatap itu foto itu. Sekitar 5 detik. Setelah saya menatap foto itu, saya menatap, nah umpama Bung Raihan ini Pak Yeyen ya, saya langsung gini. Saya langsung berhenti ini, tatapan gini kan. Iya kayak gini, seperti ini tatapan tanpa bicara. Pas begitu saya udah menghela napas, Pak, ini Pak orang yang saya lihat. Nah, beliau ini Pak Yeyen ini keluar air mata lah. Kenapa Pak? Berarti bener Jak. Berarti kamu nggak bohong. Kenapa Pak? Kata saya kan. Saya menjawab dong, nangis itu. Berarti kamu nggak bohong. Artinya, kenapa Pak saya nggak berbohong? Ya memang berarti cerita Reja bener. Maksudnya apa Pak? Yang Maksudnya lihat perempuan itu perempuan ya? itu. Jadi perempuan itu yang saya lihat di foto itu sama yang kejadian tadi saya ceritakan itu Bung. Yang perempuan yang satu langkah itu Bung. Itu siapa itu? Nah itu keponakannya Bung, keponakannya Bapak Kos. Keponakannya Bapak Kos persis Bung. Hanya bedanya dia tadi itu yang saya ceritain tuh Bung. Bulu mata ini nggak ada, ini putih, ini pucet. Lengkungan ini nggak ada Bung. Lengkungan kita ini nggak ada Bung. Gini aja dia Bung. Boleh saya perhatiin Bung ya posisinya Bung? Boleh. Begini nih Bung. Silakan. Wah Bung, pokoknya mencekam pada saat itu Bung. Nah, pertanyaan tadi Bung tadi kan, posisi itu apa? Si yang dipoto itu siapa? Itu kan ponakannya Bapak Yeyen itu. Nah, pas begitu beliau ini Pak Yeyen ini ngomong saya, oh saya berarti Reja ini nggak bohong, sembari berlinang air mata itu Bung. Saya otomatis berbalik nanya, memang ceritanya seperti apa Pak? Iya. Saya kan. Ceritanya sebenarnya itu seperti apa Pak? Tapi tolong Ja, ini rahasia antara Reja dan keluarga saya aja. Oke Pak. Jadi Ja, menghela napas itu kan Pak Yen kan, masih nggak sanggup itu kan. Kenapa Pak? Sebenarnya saya membuka luka lama, kata Pak Yeyen ini kan. Ya sudah Pak, kata saya, jangan diceritain lah kalau seperti itu, daripada menyayat hati kan, maksud saya kan. Nggak apa-apa Ja, saya percaya sama kamu. Jadi yang ada di foto ini namanya Santi gitu. Jadi beliau ini dulu depresi gitu. Nah kejadian itu sekitar tahun 2004 atau 2005 silam lah. Kejadian itu Udah lama ya? udah lama itu. Kenapa Pak? Kata saya kan, posisinya kan, memang kenapa, kejadian apa Pak? Beliau ini gantung diri. Jadi posisinya nih, beliau ini gantung diri. Posisinya di kamar Reja tidur itu. Wah disitulah Pak, saya Bung, ini nih. Ya Untung udah mau pindah ya Bung ya? Tapi kan posisi tas masih di kamar Bung. Kayak mana Bung posisi dikasih tahu kayak gitu, posisi
tas barang masih ada sebagian di Tapi kamar. kan kita udah nggak tidur situ kan. Iya sih, cuma kan posisi begitu diomongin gantung diri itu kan tetap ngedrop lah Bung. Iya, iya. Walaupun tadinya tenang, udah santai. Jadi kejadian tuh 2004-2005 tuh gantung diri depresi Bung. Sempet kosan tuh diceritain historinya lah akhirnya sama Pak Yeyen itu. Sempet kosong sekitar 5 tahun Bung, baru direhab. Oh jadi memang Udah kosong Bung. kosong Habis setelah kejadian itu 2010 baru direhab. 2010 tuh posisi saya baru berangkat ke Bogor Bung. Nah saya ngekos di situ tuh sekitar 2012. Karena kan saya pindah-pindah mobile di mutasi-mutasi gitu. Nah akhir cerita di situ. Itu Bung. Tapi ya teman-teman ini kan kita samarin ya namanya untuk menjaga daripada rahasia. Ya, betul. Takutnya kalau kita sebut nama aslinya itu orangnya tidak berkenan gitu. Iya, memang banyak sekali Bung cerita-cerita seperti itu sebenarnya. Cuman Bung Ipan ini kan salah satu orang yang mengalaminya ya. Bahkan saudara kita, bahkan terus teman-teman kita banyak gitu yang pernah mengalami kisah-kisah horor gini. Ya mungkin saya mengucapkan terima kasih Bung Ipan ya, siap. udah bersedia hadir di podcast Ray Official untuk mengisi kekosongan Ray Official. Udah lama banget nih Ray Official kosong. Ini nama channelnya Ray Iya, Ray Official Bung ya. Ray Official ini sudah lama banget kita bergerak di explore tadinya. Kemudian karena kita kehabisan tempat yang kita explore ya, terus kita coba membedah kriminal, beberapa video ini kita coba fokus ke podcast. Dan untuk teman-teman yang punya cerita horor ya, tolong ceritain di kolom komentar. Nanti kita bakalan angkat di podcast Ray Official selanjutnya. Kita juga bakalan ngundang beberapa bintang tamu, narasumber yang punya cerita horor yang mungkin hampir sama kayak cerita Bung Ipan. Kita bakalan bedah terus. Ya mungkin itu aja sih Bung Ipan ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bung Oke. Ipan ya. Sukses Ya, Ray Official. Ini segitu dulu dari saya Raihan dan Bung Ipan. Demikian jangan lupa tetap stay safe, jaga kesehatan. Saya Raihan Frans Setiawan undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.